Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari buka bersama dengan saya di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Lukas pasal 14 ayat 15 dan seterusnya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Ayat 20, yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh.'" Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. "Karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Ya. Kisah ini, tulisan ini diawali dari Yesus itu pergi ke rumah ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi ya, untuk makan. Jadi dia berkunjung ke rumah salah satu ahli Taurat, orang Farisi, untuk makan di situ. Sehingga ada banyak orang juga yang berkumpul di situ. Ya, jadi Yesus di situ karena semua orang sudah mendengar apa yang dilakukan Yesus. Semua orang mendengar siapakah Yesus itu, sehingga mereka mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang memang ingin mendengar pengajaran, mungkin mereka datang dengan sakit dan ingin disembuhkan. Banyak alasan mereka datang. Jadi Yesus itu sedang berhadapan dengan tamu-tamu yang ada di rumah itu. Dan ini Yesus menyampaikan tentang perumpamaan karena ada seorang tamu berkata, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Saya ingat sekitar sebulan yang lalu Pak Bambang sampaikan tentang datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, dan apa yang kita pakai, tetapi tentang sukacita, damai sejahtera, dan sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Ya. Nah, hari ini judul firman Tuhan saya beri dengan tema pulih dari dalih. Ya, saya bertanya, apakah di antara kita ada yang tidak pernah berdalih, belum pernah berdalih? Ada yang mau angkat tangan? Karena saya pun mantan orang yang berdalih. Ya, kadang-kadang mungkin tanpa sadari ternyata saya berdalih juga. Dan kalau firman Tuhan ini ditulis, kalau Tuhan Yesus juga menyampaikan ini, berarti ini peringatan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu mari buka hati sama-sama supaya kita ini pulih dari dalih. Orang yang berdalih itu sebetulnya menderita. Betul atau betul? Karena apa arti kata dalih? Nah, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalih itu artinya alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Perhatikan, alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Atau artinya ini juga, mengemukakan alasan yang dicari-cari untuk menghindari tugas
atau menutupi perbuatan yang salah atau tercela, untuk menutupi atau menghindari tugas. Nah, ini akhirnya orang mencari-cari alasan. Lalu ada lagi, artinya adalah memakai alasan yang dicari-cari untuk menutupi kesalahan. Jadi intinya adalah dalih adalah alasan yang dicari-cari. Katakan sama-sama dengan saya, alasan yang dicari-cari. Nah, kalau setiap hari atau kita ini terbiasa berdalih, maka kita ini akan menjadi orang yang capek. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita selalu mencari-cari alasan. Sebetulnya nggak ada alasan, tetapi kita cari-cari alasan sehingga kita ini menjadi orang yang lelah. Mengapa ada banyak orang yang tidak punya kekuatan dan akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa? Karena hidupnya lelah dengan mencari-cari alasan, dengan berdalih setiap hari, sehingga betul-betul dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saya berpikir bahwa dalih ini ketika orang berkata aku nggak bisa, itu belum tentu karena dia memang tidak bisa. Tetapi ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang dia hindari sehingga dia berkata tidak bisa. Karena sebetulnya potensi yang Tuhan berikan kepada kita ini sangat besar Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang pun yang diciptakan Tuhan karena kecelakaan, karena kebetulan. Tetapi setiap kita memiliki rencana Tuhan dalam hidup kita sehingga pasti Tuhan memberikan hal-hal yang istimewa dalam hidup kita. Kasih lihat kanan kiri, kamu istimewa. Ada hal istimewa dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu mungkin hari ini belum kelihatan, walaupun mungkin itu dibandingkan orang lain kecil, ini bukan masalah kecil atau tidak. Tapi ini berbicara tentang kapasitas. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika seseorang berkata aku nggak bisa, aku nggak mau. Ya bisa jadi itu adalah sebuah dalih. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu jika Kristus itu di dalam hidupku. Semuanya sudah ada Kristus di dalam dirinya, amin. Jadi kita pasti bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Nah ini dalih. Orang yang berdalih, kalau dia sudah parah, berdalih parah, itu seperti sebuah penyakit. Jadi segala sesuatu dijadikan alasan, bahkan Tuhan pun dijadikan alasan. Bagaimana bisa Tuhan dijadikan alasan? Dia berkata, misalnya begini, besok kamu ini ya pelayanan ya. Aduh Tuhan gak suruh saya pelayanan di bidang itu katanya. Jadi Tuhan pun dijadikan alasan. Besok kamu mimpin pujian ya di doa bersama. Atau mungkin kamu mimpin pujian di FA ya, di Family Altar. Aduh Tuhan tuh gak kasih saya kemampuan untuk bisa memimpin pujian. Bahkan Tuhan pun dijadikan dalih. Itu orang berdalih. Oleh sebab itu saya mau kita semua ini menjadi orang-orang yang pulih dari dalih. Sehingga kita ini menjadi orang yang merdeka. Aduh enak kalau orang itu tidak berdalih, tidak mencari-cari alasan. Mungkin saudara pernah ngalami begini ya, diundang teman makan bersama atau syukuran, saudara sebetulnya nggak punya punya rasa nggak enak atau punya ganjalan kepada orang yang mengundang itu. Saudara pasti akan mencari-cari alasan, gimana caranya supaya aku nggak perlu datang. Aduh, aku lagi sakit perut misalnya. Tapi saudara sudah ngerti kan, sudah ikut SOM, jadi kalau kamu bilang sakit, nanti kamu sakit beneran loh. Terus akhirnya, aduh aku ada acara mendadak. Ya, aduh aku nggak bisa nih soalnya, padahal sebetulnya karena saudara nggak mau lihat orang itu. Itu dalih, mencari-cari alasan. Dan kita semuanya ini pasti pernah mengalaminya. Di awal-awal saya menikah lalu mulai menggembalakan, jadi Pak Bambang menggembalakan, awal itu masih single, lalu saya masuk ke kehidupan. Dan mau nggak mau saya harus masuk di penggembalaan gereja ini. Saya masih umur 26 tahun dan saya ini belum punya kapasitas untuk bisa berhadapan dengan jemaat-jemaat yang terutama yang sudah senior-senior begitu ya. Jadi ketika mereka bilang, Pak ini kami ibu-ibu mau adakan pertemuan gitu ya. Ibu-ibu mau adakan pertemuan, aduh itu saya sudah panas dingin, sudah rasanya demam, rasanya pusing lah. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya datang ke pertemuan ibu-ibu itu semuanya kasih nasihat.
Jadi kalau jadi istri itu harus begini Bu, kalau jadi ibu gembala harus begini, tidak boleh pakai celana panjang, harus pakai rok dan sebagainya. Lalu nanti kalau ketemu jemaat harus menyapanya begini Bu, dan itu sebuah siksaan buat saya. Oleh sebab itu ketika mereka sudah bilang ini ibu-ibu mau kumpul persekutuan kaum wanita, aduh saya tiba-tiba sudah langsung pusing-pusing, langsung mulas-mulas Bapak Ibu Saudara. Dan saya mulai berdalih. Itu dulu ya, sebelum saya dipulihkan. Tetapi nanti kita akan belajar bagaimana supaya kita ini bisa pulih dari dalih. Dan kita menjadi orang yang sangat-sangat merdeka. Kita menjadi orang yang sehat, roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ada 3 tanda apakah orang itu berdalih. Ya. Yang pertama tadi karena dikatakan di ayat yang pertama ayat 18 dulu. Lukas 14 ayat yang ke-18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Jadi ini ada 3 golongan orang. Mereka bersama-sama meminta maaf ketika mereka diundang ke sebuah perjamuan, ke sebuah pesta. Yang pertama berkata kepadanya, kepada hamba yang yang mengundang, yang menyampaikan undangan, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang pertama ini orang yang punya usaha, artinya dia membuat usaha pekerjaannya itu sebagai alasan untuk tidak datang ke undangan tuan rumah yang mengadakan pesta itu. Aduh maaf ini pekerjaan saya masih sangat-sangat banyak, saya nggak bisa datang ibadah. Gitu ya. Ini orang yang menjadikan pekerjaannya sebagai alasan. Nah jelas-jelas ini orang yang berdalih walaupun sebetulnya memang pekerjaannya banyak. Tetapi untuk sebuah ibadah yang 2 jam, bahkan kadang-kadang sekarang akhir-akhir ini sudah gak ada 2 jam. Untuk family altar yang mungkin gak sampai 3 jam. Kalaupun saudara datang, itu gak akan membuat pekerjaan saudara tidak terselesaikan. Dan saya sudah membuktikannya. Dari kecil saya dididik mengutamakan Tuhan. Tinggalin semua mengutamakan Tuhan walaupun besok ujian. Walaupun besok saya ujian. Kalau hari ini saya harus pelayanan, saya pelayanan. Dan itu saya juga terapkan kepada anak-anak saya. Besok kamu ujian dan hari ini harus pelayanan, tetap pelayanan. Dan Tuhan itu akan menolong kamu. Ketika kamu mungkin sudah menyerah, tapi yang penting kamu sudah belajar ya hari-hari sebelumnya. Yang penting kamu setiap hari mendengarkan apa yang disampaikan guru dan sebagainya. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu. Nah, jadi orang-orang yang menjadikan pekerjaannya sebagai sebuah alasan. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aduh, ladangku ini harus diurusin. Tunggu ya, aku gak bisa datang. Bukankah sebuah pertemuan ibadah, bukankah perjumpaan dengan Tuhan Raja di atas segala raja itu adalah sebuah pesta? Makanya sebetulnya hari Minggu itu adalah sebuah celebration. Hari Minggu itu adalah sebuah perayaan di mana kita sudah melewati hari-hari dan sedemikian rupa. Dan bagi kita orang percaya Kristus, hari Minggu itu adalah awal minggu di mana kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan sehingga minggu selanjutnya dalam 6 hari ke depan Tuhan itu menyertai kita dengan kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ditanya hari pertama dalam 1 minggu itu apa? Bukan hari Senin, itu buat orang bekerja. Tapi bagi kita orang percaya, hari pertama kita adalah hari Minggu. Karena kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, lalu kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di hari-hari selanjutnya. Jadi hari Minggu itu bukan sisa, memang dibilang weekend. Ya, memang dibilang weekend. Tetapi kalau kita berpikir bahwa hari Minggu itu adalah sisa dari hari Senin sampai hari Sabtu, baru hari Minggu kita beribadah. Kita mesti balik cara berpikir kita mulai hari ini. Hari Minggu itu adalah hari di mana kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka dari hari Senin sampai hari Sabtu berikutnya, Tuhan akan memberikan penyertaan dan kemenangan bagi hidup kita. Tapi sebagian besar orang berkata dengan alasannya, aku banyak pekerjaan, aku barusan membeli ladang dan aku harus melihat ladang itu.
Jadi ini golongan pertama, menjadikan usaha, pekerjaannya, profesinya sebagai alasan untuk tidak datang ke celebration. Tidak datang kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Jadi dia membuat sebuah alasan untuk bisa dimengerti, membuat alasan untuk bisa diterima. Padahal kita lupa bahwa yang mengundang itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memiliki hidup kita. Dan yang kedua ini adalah berbicara tentang properti, Bapak Ibu Saudara. Harta benda, apa yang kita miliki itu dijadikan alasan untuk tidak datang ke pesta yang diadakan oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus Tuhan. Aduh, maaf, ini saya harus menengok rumah yang baru saya beli. Saya harus mencuci mobil, mungkin saya harus mengurus mobil-mobil saya dan sebagainya. Karena dikatakan membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Ini berbicara tentang properti. Ada orang-orang yang menjadikan propertinya sebagai alasan sehingga dia tidak bisa beribadah. Aduh, maaf Pak, maaf Bu, rumah saya bocor dan hari ini ada tukang yang harus datang dan memperbaiki rumah saya. Apakah nggak bisa diatur nanti datang setelah saya pulang dari ibadah ya? Gitu ya. Dan ini semua mengalami ya. Banyak orang mengalami. Dan dia berkata, aku minta dimaafkan Tuhan, Engkau kan ngerti kesusahanku. Tuhan, Engkau kan ngerti bahwa waktuku ini sangat-sangat kurang. Padahal Tuhan sudah kasih 24 jam kali 7 hari. Dan Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita untuk bisa mengatur waktu yang ada. Tapi seringkali kita minta dimaafkan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, aku gak ke gereja, tapi beneran please Tuhan, aku tahu, kamu harus tahu, Tuhan harus tahu bahwa setiap hari aku berdoa kok. Omong kosong. Kalau dalam sebuah ibadah celebration kepada Tuhan, itu kita tidak mengutamakan waktu kita. Saya tidak percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semuanya setiap hari juga berdoa kepada Tuhan. Itu hanya alasan yang dicari-cari. Maafkan saya kalau firman ini mungkin sangat menyinggung. Tapi inilah yang terjadi, apalagi dengan ibadah online. Nggak apa-apa, pokoknya tutup kamera, pokoknya yang penting aku ada namanya di situ. Ya, tetapi semuanya kembali kepada pilihan kita masing-masing. Semuanya kembali kepada hati nurani kita. Semuanya kembali kepada kehendak bebas kita. Tapi saya berdoa bahwa kita semuanya menjadi orang-orang yang pulih dari dalih. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu sungguh-sungguh tidak menjadi hancur. Usaha, pekerjaan, properti kita itu dalam penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang lain lagi berkata ayat 20, ini golongan orang yang ketiga. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ini adalah golongan orang-orang yang menjadikan hubungan sebagai alasan untuk tidak datang ke pesta yang diadakan oleh Tuhan kita. Yang diadakan oleh Raja di atas segala raja. Hubungan. Ada banyak orang yang berkata, ini waktu keluarga jadi saya gak bisa datang ibadah. Oh gak apa-apa. Memang kita juga harus melayani keluarga. Tetapi kalau setiap kali keluarga itu dijadikan alasan sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan kita sudah kena namanya penyakit dalih. Firman Tuhan sangat keras ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ. Mereka berkata, berbahagia ya orang yang bisa masuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu mau tahu siapa orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Orang berdalih gak akan masuk dalam kerajaan Allah. Sebetulnya Yesus mau ngomong begitu. Karena orang berdalih itu tidak bisa menikmati jamuan yang disediakan oleh Tuhan. Karena mereka mencari-cari alasan dan mereka melewatkan kesempatan yang ada. 3 golongan orang ini, yang pertama adalah
profesinya, usaha pekerjaannya dijadikan alasan. Yang kedua, propertinya dijadikan alasan. Rumah saya rusak, Bu. Ini mobil saya bermasalah, Bu. Naik Grab. Ya. Sekarang banyak mobil. Waduh, Grabnya sibuk semua, Bu. Jalan kaki. Atau telepon temennya. Kamu lewat depan rumahku enggak? Aku bisa minta tolong dijemput. Nah, grup sumber ini sudah melakukan apa yang bagiannya. Minta tolong pintunya ditutup supaya hadirat tempe tidak masuk ke ruangan ini ya. Nah, grup sumber ini sudah nyamperin. Siapa yang bisa diajak ke gereja? Lakukan itu sebagai keluarga Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan untuk berdalih sebetulnya. Karena Tuhan itu sudah memberikan hikmat luar biasa. Ada telepon ini sebetulnya salah satu cara supaya kita ini bisa berhikmat, bisa menemukan segala macam cara. Dan yang ketiga adalah menjadikan hubungan itu sebagai dalih. Makanya saya bilang sama pelayan-pelayan di sini, walaupun kemarin kamu habis menikah, kalau hari ini kamu sudah dijadwal, ya datang. Itu ujian memang. Itu ujian. Ya, memang tidak banyak yang mau mengorbankan dirinya, mau mengorbankan waktunya bersama dengan suami barunya. Ya kan suami baru kan, barusan menikah, jadi kan suami baru. Maksudnya bukan suami yang lama terus ini baru, enggak. Tapi kan pengantin baru, ini contoh aja. Tapi ini berbicara bukan hanya orang-orang yang pengantin baru, tetapi terlebih kepada hubungan. Sebab firman Tuhan di dalam Lukas, masih di Lukas 14, ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangan ngaku-ngaku menjadi murid Kristus, jangan ngaku-ngaku menjadi pengikut Kristus. Kalau kita masih menjadikan 3 hal yang kita punya dalam hidup kita itu sebagai alasan. Apakah itu usaha, apakah itu properti kita, apakah itu hubungan kita. Maka sebetulnya kita ini tidak bisa menjadi murid Kristus. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang duduk semeja perjamuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika orang-orang yang sudah diundang ini tidak mau datang dengan minta dimaafkan, mereka sungguh-sungguh tidak menghargai undangan yang diberikan oleh tuan rumah ini. Maka tuan rumah itu berkata, paksa orang-orang yang di pinggir jalan, yang diganggang, di jalan-jalan itu supaya bisa masuk. Kenapa? Karena rumah Tuhan harus penuh. Karena pesta itu harus tetap berlangsung. Dan semuanya harus datang, harus penuh. Targetnya harus penuh. Dan saya mau katakan kalau kita tidak mau pulih dari dalih, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk bisa memenuhi target rencana Tuhan atas bumi ini, atas gereja ini, atas kota ini. Ada gerakan berbagi kasih, ya. Kita bekerja sama dengan My Home Indonesia dan ibu-ibu dari JDW. Ya, ibu-ibu dari JDW ini ada Bu Diah, ada Bu Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi mereka kalau mau terlibat. Terlibat dengan cara apa? Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menolong, memberikan informasi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedang isolasi mandiri, lalu mungkin kena PHK, terdampak COVID ya pokoknya ya. Mereka mungkin keluarga itu susah. Gak bisa makan, aduh Bapak Ibu Saudara saya pernah mengalami, kami sekeluarga mengalami isolasi mandiri. Dan ketika ada orang datang membawakan atau mengirim bahan-bahan makanan, mengirimkan lauk, aduh itu sangat-sangat berarti dan kami sangat mengucap syukur. Karena ketika isolasi mandiri punya uang pun itu gak berguna. Ya, nggak bisa pergi ke Indomaret, nggak bisa pergi ke toko sebelah untuk beli ayam, nggak bisa pergi ke toko sebelah untuk beli minum. Tetapi ketika ada orang yang datang mengirimkan lauk, mengirimkan sayur, mengirimkan tempe. Aduh, saya waktu isolasi mandiri tuh pengen tempe. Yang saya inginkan hanya tempe, Bapak Ibu Saudara.
Beberapa hari, aduh pengen tempe ini gimana caranya, mau beli ke tukang sayur nggak bisa. Karena walaupun kami, saya dan anak-anak negatif, tetapi kan rumah tempat ini sedang diisolasi. Dan waktu itu staf belum ada yang masuk. Jadi saya nggak bisa minta tolong mereka untuk beli tempe. Lalu saya telepon Fani, tapi sudah siang. Jadi akhirnya Fani nggak dapat tempe. Tapi ketika hari berikutnya Bu Diah kirim tempe, aduh itu sangat-sangat nikmat. Dan saya ketika makan tempe saya foto, terima kasih akhirnya saya bisa makan tempe. Itu hal sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu gerakan berbagi kasih ini bukan soal berapa kilo beras yang kita berikan. Tetapi ketika kita mengulurkan tangan, ketika kita mengasihi orang lain, itu kita sedang membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Nanti hubungi, bisa hubungi saya, bisa hubungi Bu Diah, bisa hubungi Bu Marta untuk bisa ngambil bagian dalam gerakan berbagi kasih ini. Karena rumah Tuhan harus penuh, amin. Karena ada target Tuhan. Tuhan itu punya rencana tersendiri atas kota ini. Kita bukan hanya memikirkan gereja ini dan diriku sendiri, tetapi kita memikirkan kota, memikirkan orang lain supaya lebih banyak orang lagi diselamatkan. Ketika mungkin ada pemain musik yang saya bilang besok pelayanan ya main musik, nanti saya lihat dulu ya. Saya langsung skip, udahlah, gak usah berharap terlalu banyak. Makanya saya memaksa orang-orang yang buta, bukan buta secara fisik, tetapi anak-anak yang memang belum bisa sebetulnya. Ya, yang di depan tadi kan yang sudah senior hanya satu yang pemain gitarnya. Kalau yang lain ini aduh sebetulnya itu masih matanya mungkin sudah melihat, tapi mungkin kalau kayak bayi itu belum terlalu jelas gitu ya, masih kabur. Masih belajar banyak, kadang-kadang masih banyak salahnya, tapi nggak apa-apa. Karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan itu pasti menyediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu saya paksa, ayo Jo, main musik Jo, ayo Jo, saya paksa dia. Walaupun dia bilang, aduh malah kelingkingku kayaknya mau patah gitu. Karena sudah keseringan main keyboard dan keyboard kita ini kan berat, itu semi piano Bapak Ibu Saudara. Saya bilang gak apa-apa, sampai mungkin kamu tidur tuh mungkin tangannya posisinya begini, gak apa-apa. Karena pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Saya paksa orang yang buta, mungkin yang masih timpang, bukan dalam arti sebenarnya, tetapi masih banyak belajar, masih banyak salah-salah, gak apa-apa. Karena saya tidak mau orang yang berdalih. Saya pengen membebaskan stage ini, mimbar ini, orang-orang yang melayani dari orang-orang yang berdalih. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang berdalih itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, mengapa orang itu berdalih? Mengapa seseorang itu berdalih? Bukan karena tidak bisa, saya berkata. Bukan karena tidak bisa. Tetapi yang pertama, mengapa seseorang berdalih? Yang pertama adalah karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya akan selalu berkata, ya coba ya nanti dulu ya. Saya lihat dulu ya, saya bisa apa enggak. Tapi orang yang tahu tujuan hidupnya, ketika seseorang itu dipercaya sesuatu, dia akan berkata ya. Saya awal-awal pelayanan saya nggak ngerti yang namanya bikin brosur dan sebagainya. Tetapi ketika saya masuk pelayan di Bethany, belum ada staf yang lain dan saya mulai belajar Corel Draw. Ya, bagaimana cara membuat brosur dari Corel berapa ya yang pertama saya lupa. Corel yang pertama itu sederhana sekali. Sampai hari ini Corel berapa Pak Mat? 2021. Saya belajar lagi karena sudah lama nggak bikin brosur. Dan saya harus bikin brosur setiap minggu, saya harus membuat brosur setidaknya 3 brosur Bapak Ibu Saudara. Tapi saya enjoy, saya menikmati. Saya berkata saya nggak bisa, aduh apalagi Corel yang ini sudah canggih. Saya nggak terbiasa. Tidak, tetapi ketika saya memang harus mengerjakan saya bilang ya. Kadang-kadang ngeblank, nggak ada ide, ya nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang brosur itu kadang menurut saya kadang bagus, kadang enggak ya. Kadang-kadang betul-betul ketika mungkin pekerjaan banyak itu ngeblank. Tetapi saya ambil kesempatan itu. Oke, aku bisa. Kenapa? Karena saya tahu tujuan hidup saya. Tuhan itu sudah perlengkapi saya dengan hal yang luar biasa. Walaupun mungkin tidak terlihat. Mari buka Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati.
bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jadi Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Jadi dalih itu bukan dari Tuhan. Katakan dalih itu bukan dari Tuhan. Tetapi orang-orang itu mereka mencari banyak dalih. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca. Ada satu hal yang telah kupelajari. Allah menjadikan orang baik. Katakan orang baik. Tetapi orang menemukan banyak cara menjadi jahat. Ada aja caranya untuk menjadi jahat. Padahal tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita ini menjadi orang yang baik. Tetapi ada aja supaya membenarkan perbuatannya, supaya menutupi kesalahannya, maka dia menemukan banyak cara untuk menjadi jahat. Satu lagi versi bahasa Indonesia mudah di bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara semua sudah ada, hanya tinggal nanti download aja versi yang lain. Hanya inilah yang kudapat, Allah membuat kita sederhana dan biasa, simple ya. Bukan sederhana artinya kita miskin, bukan, tapi simple. Simple. Tetapi kita sendirilah yang membuat diri kita rumit dan berbelit-belit. Jadi kalau ada orang yang hidup yang ngomongnya berbelit-belit, soalnya aku begini, soalnya aku begini. Saudara, hari ini yang mendengar firman Tuhan ini tahu, berarti orang ini harus didoakan karena dia tidak tahu tujuan orang jujur, orang biasa, orang benar. Amin. Tetapi kita sendirilah yang membuat hidup kita ini jadi berbelit-belit. Perlu didoakan. Dan kalau kita hari ini masih seperti itu, doakan diri kita sendiri. Tuhan, aku mau mengerti tujuan hidup yang Tuhan berikan untukku itu apa, supaya aku tidak berdalih. Karena I can do all things through Christ which strengthen me. Aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan hidupku. Nah, yang kedua, mengapa orang berdalih? Karena tidak mengenal Allah. Dia tidak bisa mengenali tujuan Allah dalam hidupnya. Lalu yang kedua, dia tidak mengenal Allah. Yohanes 15 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu Saudara bisa baca di atas ya. Yohanes 15 ayat 21 sampai 22. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Yesus datang itu untuk menyingkapkan bahwa ini harus diselesaikan. Ada banyak dosa yang harus diselesaikan. Artinya dia memberikan teguran, dia perumpamaan-perumpamaan yang dia sampaikan itu sebetulnya sebuah teguran-teguran yang keras. Kalau dia tidak datang dan menyampaikan teguran-teguran itu, maka orang tidak berdosa. Mereka tidak tahu kalau mereka salah, betul? Tetapi justru karena Yesus datang lalu berkata-kata kepada mereka, tidak ada alasan bagi seorang untuk mempunyai dalih bagi dosa mereka. Artinya mereka tidak bisa lagi berbuat dosa, menyembunyikan dosa mereka. Mau gak mau mereka harus bertobat. Nah, tapi masalah bertobat atau enggak itu adalah keputusan setiap pribadi lepas pribadi. Jadi kenapa orang berdalih? Yang kedua adalah karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Mereka nggak kenal Tuhan. Sehingga walaupun teguran seperti apapun, melalui apapun juga, mereka mengeraskan hati mereka. Dan mereka memilih untuk banyak dalih. Mencari-cari alasan. Memiliki alasan yang dicari-cari. Dan akhirnya hidup mereka lelah, kepahitan, kecewa sama Tuhan, tawar hati dan sebagainya. Alasan yang ketiga, kenapa orang berdalih? Yang ketiga adalah tidak pernah bersyukur atau kurang bersyukur. Mari buka di dalam Roma 1 ayat 20 sampai 21. Roma 1 ayat 20 sampai 21 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara.
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mungkin kita sampai di sini dulu. Mungkin kita belum pernah melihat mujizat yang wow, yang amazing, yang luar biasa. Tetapi bukankah dari ciptaan Tuhan, dari karya-karyanya yang ada di sekitar kita, sebetulnya kita sudah tahu bahwa Tuhan itu besar? Ya, ketika saya lihat dari jendela kamar saya dan saya lihat Gunung Sumbing, pemandangan yang indah, saya berkata, wow, how great is our God. Wow, Tuhan itu luar biasa. Wah, dahsyat ya. Ketika saya melihat sebuah pemandangan yang bagus, saya langsung tahu, wah, Tuhan itu luar biasa. Itu ucapan yang keluar dari mulut saya. Wah, keren ya, keren ya. Kenapa? Karena nggak mungkin itu dibuat oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu. Tetapi ada banyak orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Hanya karena dia merasa tidak ditolong Tuhan. Sehingga dia banyak berdalih. Kenapa kamu nggak pelayanan? Kenapa kamu nggak ke gereja? Kenapa kamu nggak begini, nggak begitu? Aduh, hidup saya susah. Aduh, saya ini sudah menderita. Dan dia mencari banyak alasan untuk menghindari sesuatu. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, walaupun mereka berkata, aku orang Kristen, aku kenal Tuhan, aku takut akan Tuhan, aku murid Kristus. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Kurang mengucap syukur. Itu membuat orang itu menjadi banyak dalih. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati mereka yang bodoh, kenapa bodoh? Karena mereka tidak bisa mengenal Tuhan, mereka gak bisa mengucap syukur untuk setiap karya Tuhan yang sebetulnya membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat. Sehingga pikiran mereka, hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Kalau sudah hatinya gelap, pikirannya bodoh, akhirnya yang terjadi apa? Membuat dalih. Betul? Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini dinamikanya seperti itu. Mengapa seseorang berdalih? Karena 3 alasan itu tadi. Dan saya berdoa hari ini sungguh-sungguh kita dipulihkan dari dalih. Bagaimana supaya pulih dari dalih? Nah, ini dia. Di dalam Lukas 14 tadi kita balik lagi. Ayat 14, ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di Alkitab Bapak Ibu Saudara ada tanda bintang di situ ya. Saudara klik itu nanti muncul bahwa ayat itu juga disampaikan di Injil yang lain. Nah, salah satunya adalah di Matius 16 ayat 24. Dikatakan begini, itu kisah yang sama ya Bapak Ibu Saudara. Hanya memang Lukas itu menuliskannya dengan lebih detail. Bahasanya dia bahasa yang lebih detail. Nah, ayat 26, Matius 16 ayat 26, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bukan salibnya huruf besar nyanya, tapi salibnya itu nyanya huruf kecil. Artinya setiap kita ini punya salib masing-masing. Amin. Bukannya kita ini disuruh mikul salibnya Kristus, enggak. Bukan salibnya orang lain, tapi salibnya kita masing-masing. Ada satu hamba Tuhan, ya ini termasuk selebritis lah. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang tahu. Dia pelayanan, dia berkhotbah, dia melayani anak-anak muda, dia masih keluarga muda. Dan anaknya itu mengalami keterbelakangan ya. Gak bisa jalan, lalu berkebutuhan khusus. Kalau dipikir-pikir, ini hamba Tuhan melayani. Kenapa anaknya begitu? Apakah mereka berbuat dosa? Nah, itu kita kembali seperti orang-orang Israel yang menghakimi ya. Tetapi saya hanya katakan, kemarin saya ngobrol sama Joyce, itu salib yang harus ditanggung. Itu salib yang harus dipikul. Justru dengan itu Tuhan nanti akan menyatakan kemuliaannya. Kita punya kelemahan, punya salib di dalam keluarga, punya hal-hal yang membuat kita ini bergumul sepanjang waktu.
Kalau sudah diselesaikan di hadapan Tuhan, bertobat, oke, selesai. Kenapa nggak selesai-selesai? Ada waktunya nanti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui hal itu. Ada hal-hal yang kita mesti tahu bahwa ada salib yang harus kita pikul. Kenapa? Supaya kita rendah hati. Jadi bagaimana supaya kita bisa pulih dari dalih? Kuncinya hanya satu, rendah hati. Kata menyangkal dirinya itu luar biasa. Dan di ayat ini, di Matius 16 ayat 24, di dalam terjemahan TSIE 25, di Alkitab Bapak Ibu Saudara, di HP Bapak Ibu Saudara juga sudah ada. Dikatakan begini, kemudian Yesus berkata kepada kami, siapa yang mau mengikut bersama aku, dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri dan mengikut aku. Meninggalkan kemauan diri sendiri dan mengikut aku, itu dibutuhkan kerendahan hati. Pak Bambang selalu katakan begini, serahkan free will kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kecenderungan manusia itu free will, kalau kita disuruh memilih secara bebas, kehendak bebas kita itu kecenderungannya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalanmu, maka Tuhan yang akan menunjukkan jalan itu kepada kita. Lalu dikatakan mengikut aku terus, mengikut aku terus. Jadi bukan hari ini mengikut Tuhan, hari ini enggak, minggu ini mengikut Tuhan, minggu yang selanjutnya enggak. Mengikut aku terus dengan pikiran seperti ini. Sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu artinya menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mau gak mau kalau kita mau pulih dari dalih. Karena dalih itu sebuah penyakit. Dalih itu membuat hidup kita lelah, kehilangan kekuatan. Otak kita menjadi tumpul, pikiran kita menjadi bodoh. Kenapa? Harusnya memikirkan hal-hal yang lebih luar biasa, tetapi hanya digunakan untuk memikirkan, untuk mencari-cari alasan. Sehingga kita kehilangan kekuatan. Dan hari ini kalau kita mau pulih, mari rendah hati. Mulai datang kepada Tuhan. Kalau hari ini memang kita masih banyak dalih, ya akui Tuhan aku masih banyak dalih, ampuni aku. Tuhan aku ternyata tidak pernah bersyukur karena keadaanku tidak baik. Padahal ada banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Mari datang kepada Tuhan, mari rendah hati, mari akui di hadapan Tuhan bahwa aku butuh dipulihkan. Ingat Tuhan menciptakan kita sebagai orang jujur, orang baik dan orang yang benar. Bahkan Dia sudah membenarkan kita ketika Dia mati di kayu salib. Kita ini menjadi orang-orang yang dibenarkan. Harusnya kita dihukum, tetapi Kristus itu sudah menanggungnya bagi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kenapa hidup kita berbelit-belit? Itu karena pilihan kita sendiri. Tapi hari ini saya berdoa, semua kita baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Semuanya mengalami Tuhan dan mengerti tujuan hidupnya, mengenal Tuhan dengan utuh, dan mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memutuskan untuk rendah hati di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami untuk sebuah tujuan yang mulia. Oleh sebab itu Engkau ciptakan kami dengan sempurna ya Tuhan. Bahkan setiap kutuk, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan Engkau sudah pikul di kayu salib dan Engkau berkata tetelestai, sudah selesai. Dan kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan, bahkan lebih dari pemenang. Hari ini kami mau dipulihkan. Hari ini kami mau disembuhkan. Hari ini kami mau dimerdekakan.